Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, kembali kita bersama-sama mau menanggapi Sabda Tuhan, juga menanggapi kehadirannya di dalam kehidupan kita, dan nanti kita juga mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini, hari Selasa, 11 Oktober 2022. Dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, para Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, perikop yang baru saja kita dengarkan rasa-rasanya merupakan suatu proses pendalaman iman ya. Pertama-tama orang Farisi itu mengikuti pelajaran dari Tuhan bersama banyak orang. Ya, rupa-rupanya dia tertarik. Dan selanjutnya orang Farisi itu ingin mendengarkan pengajaran Yesus secara lebih khusus. Ia mengundang Yesus datang ke rumahnya, menjamunya di rumahnya. Dapat kita duga ia ingin lebih mengenal Yesus, ya. Mendengarkan ajaran yang lebih dalam lagi. Ya, inilah pendalaman iman ya, proses pendalaman iman. Berawal dari keheranan tuan rumah yang melihat Yesus makan tanpa mencuci tangan, Yesus mengajak tuan rumah untuk menyadari bahwa ya, gaya hidup mereka itu perlu dibenahi. Bahwa tidak cukuplah membersihkan, menyucikan yang lahiriah, yang di luar. Karena yang lebih penting adalah membersihkan yang di dalam, yaitu pikiran dan hati kita. Tadi di dalam bacaan Tuhan juga mengingatkan, ya memang yang lahiriah itu juga perlu dibersihkan. Kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ya, Tuhan Yesus di sini menunjukkan bagian dalammu. Ya, dan bagian dalam kita itu apa? Ya, itulah kejiwaan kita ya. Itulah hati kita. Itulah hati nurani kita. Ya, bagian dalammu, bagian dalam kita. Itulah yang ya juga perlu dibenahi, perlu diluruskan, perlu dimurnikan. Hei orang-orang bodoh, bukankah bukankah yang menjadikan bagian luar, Dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ya, di sini Tuhan tiba-tiba itu berbicara tentang memberi sedekah ya, memberi sedekah. Ya, mungkin ini juga dikaitkan dengan kata-kata yang di depan tadi ya.
Karena di depan tadi ada kata-kata penuh rampasan, ya. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga menjadikan bagian dalamnya. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Inilah yang harus diimbangi dengan sedekah, ya. Rampasan itu menunjukkan suatu egoisme, hasrat untuk menerima saja, mendapatkan saja, ya, mengumpulkan untuk diri sendiri. Dan ya, itulah hal yang harus diarahkan secara baru, yaitu dengan bersedekah. Ya, maka Tuhan mengatakan, maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendalami kata memberi sedekah, ya. Barangkali ini juga keutamaan yang penting untuk kita semua. Memberi sedekah. Dan marilah hal itu kita tangkap secara luas, di mana kita bertumbuh terus-menerus di dalam kasih, ya. Dasar utamanya adalah kita terus-menerus bertumbuh di dalam kasih. Kita terus-menerus bertumbuh di dalam semangat belas kasih kepada sesama, kepada orang lain di sekitar kita. Kita bertumbuh terus-menerus di dalam kasih. Kita tidak pernah berhenti untuk melayani dan untuk berbagi. Dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita merasakan betapa hidup yang suci, hidup suci adalah hidup yang terus-menerus dibagikan. Dan itulah kiranya arti sedekah bagi kita. Ya, tidak sekedar memberikan uang receh sedikit atau 2 dikit kepada orang lain, tetapi dalam arti luas, kita hidup di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam di dalam kasih, di dalam semangat belas kasih. Kita tak pernah berhenti untuk melayani dan berbagi. Dan demikianlah bagi kita hidup itu adalah hidup yang dibagikan kepada sesama. Semoga dengan demikian hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, dan selanjutnya juga menjadi berkat untuk suami, menjadi berkat untuk istri, menjadi berkat untuk anak, menjadi berkat untuk sesama kita. Hidup adalah harus dibagikan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah Kau tanamkan di dalam hati kami. Dewasakanlah kami ya Tuhan dengan kasih-Mu itu, dan semoga kami tekun untuk mewujudkannya, mengamalkannya di dalam kehidupan kami, dengan membagikan hidup seperlu-perlunya kepada mereka yang harus kami cintai dan kepada sesama kami. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.